Warga mengamankan MA, 28 tahun, karyawan minimarket yang terpergok merekam wanita di toilet di Jalan Talasapang, Rapocini, Kota Makassar. Polisi segera ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amuk warga. Barang bukti berupa 1 unit telepon genggam yang digunakan untuk merekam turut diamankan. Peristiwa bermula saat korban berbelanja di minimarket, lalu menuju lantai 2 untuk menggunakan toilet. Namun saat berada di toilet, ia curiga dan melihat ada ponsel di ventilasi yang diarahkan ke dalam kamar mandi. Korban pun mendengar langkah seseorang berlari, menuruni tangga dan segera memberitahukan kejadian itu pada temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan rekaman video korban berdurasi sekitar 40 detik hingga 1 menit di dalam ponsel pelaku. Usai kejadian ini, korban melapor ke polisi agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Izin melaporkan situasi terkini dan mohon didorong bantuan. Sebuah gudang ban yang berlokasi di RT 03 RW 04, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran berhasil dijinakan 2 jam oleh 60 petugas damkar dari Tangerang Selatan yang menggunakan 16 armada. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit dan personil berapa Pak Dandu? 60 ada. Ada kurang lebih 60. Untuk personilnya 60. Untuk kesulitan sendiri ada kesulitan nggak sih? Untuk kesulitan karena untuk mencapai lokasi gangnya terlalu sempit, itu otomatis mengakibatkan kita sulit untuk mencapai titik api yang kebakaran. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Izin usaha bank dicabut, ribuan nasabah antri hingga bermalam demi mencairkan dana tabungan. Seorang wanita menjadi korban pelecehan karyawan minimarket. Korban direkam oleh pelaku saat berada di dalam toilet. .000 porsi jenang dibagikan gratis dalam festival jenang yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, truk tangki pengangkut tiner terbakar hebat di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Api diduga berasal dari gesekan kampas rem yang memicu ledakan. Truk tangki pengangkut tiner yang melaju dari Jakarta menuju Jawa terbakar hebat di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 185, Kabupaten Cirebon, Rabu pagi. Kobaran api disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Bahkan ledakan sempat menyeruak hingga membuat bagian tangki remuk dilumat si jago merah. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 6 kendaraan langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Dengan menggunakan bahan khusus foam, petugas menyemprotkan air ke area tangki yang terus berkobar hebat. Diduga kebakaran akibat kampas rem yang panas hingga menjelot area tangki yang bermuatan BBM. Kemungkinan diduga dari rem belakang yang panas atau. Ini mengangkut apa sih? Menurut informasi mengangkut tiner. Tiner? Iya. Kebakaran cukup lama ya Pak, sulit dipadamkan.
cukup lama karena BBM ya, kemudian kita juga terkendala dari stok form kita yang terbatas. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa mengalami kemacetan hingga 7 km. Petugas melakukan rekayasa arus lalin untuk mengurai kemacetan. Kebetulan tadi kami melaksanakan CB, ya, pengalihan arus di interchange Sumberjaya sehubungan ada antrian yang cukup panjang. Usai berjibaku selama 3 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu 10 bangunan tua yang dijadikan lapak dagangan di Pasar Pekong Pakan Labuhan Medan, Sumatera Utara juga terbakar. Pedagang tak kuasa menahan air mata melihat lapak mereka ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dan asap hitam keluar dari bangunan tua di pasar tradisional Pekong, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pedagang yang menyaksikan lapaknya ludes hanya bisa menangis. Petugas pemadam kebakaran dibantu para pedagang mencoba menjinakkan api. Namun, kondisi bangunan yang rapuh membuat api dengan cepat menyebar, membakar 10 lapak bangunan rumah. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari atap salah satu rumah pedagang. Api itu dari salah satu rumah sudah kondisi mulai agak membesar. Jadi memang banyak kondisi barang yang tidak dapat terselamatkan dari salah satu titik lokasi api. Dan yang ada berapa banyak bangunan yang terbakar? Memang sampai saat ini ada kondisi 10 bangunan rumah yang di daerah Kota Tua Pajak Pekong ini, Kelurahan Pakan Labuan. Di kondisi saat ini memang sedang masa pendinginan oleh Dinas Damkar. Dan untuk relokasi pada saat ini masyarakat yang bermukim di sini bertempat tinggal di rumah familia atau keluarga-keluarga terdekat. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jumlah kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek pemulung tewas setelah ditabrak mobil di Palembang, Sumatera Selatan. Pengemudi mobil yang kabur kini dalam penyelidikan polisi. Jalan R. Sukamto, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan sempat alami kemacetan ketika seorang kakek pemulung tewas setelah jadi korban tabrak lari. Proses evakuasi jenazah menjadi perhatian warga dan pengendara yang melintas. Menurut saksi mata, korban yang sedang menyeberang jalan ditabrak pemotor yang melaju dari underpass Simpang Natal menuju Simpang Polda. Nah, setelah ditabrak motor, korban ditabrak mobil hingga terseret sebelum meninggal di TKP. Usai menabrak korban, pengendara motor dan mobil langsung kabur. Awalnya itu saya kan dari arah sini, melihat mobil itu tiba-tiba nomor korban. Nah, ini dia diduga nyebrang ya? Ya, diduga nyebrang dia. Di TKP korban menyeberang dari kanan ke kiri, datangnya sepeda motor, ditertabrak oleh sepeda motor, kemudian sepeda motor melarikan diri. Setelah tertabrak, korban tertabrak lagi oleh mobil, sedangkan yang mobil juga melarikan diri. Korban sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin. Untuk identitas kendaraan sepeda motor sudah kita dapati, kita sedang melakukan penyelidikan untuk pengendara sepeda motor dan juga mencari CCTV yang ada di sekitar. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Sedangkan identitas kendaraan yang menabrak korban sudah diketahui dan sedang dilakukan pencarian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.
Ribuan nasabah Bank Cirebon memadati kantor Bank Mandiri Kota Cirebon, Jawa Barat. Nasabah antri sejak Selasa malam karena khawatir tidak kehabisan kuota nomor antrian proses pencarian. Maksud kami pencairan tabungan mereka. Ribuan nasabah Bank Cirebon memadati kantor Bank Mandiri Cirebon, Jawa Barat hingga membludak ke jalan raya Rabu pagi. Para nasabah Bank Cirebon ini rela antre berjam-jam untuk mencairkan dana mereka setelah izin usaha Bank Cirebon dicabut OJK. Antrean nasabah bahkan terjadi sejak Selasa malam. Para nasabah yang sebagian besar para pedagang pasar ini berharap uang mereka bisa diambil untuk memenuhi berbagai keperluan saat Ramadan. Namun sayangnya, banyak nasabah yang harus kecewa belum bisa mencairkan dana hingga terpaksa pulang dengan tangan kosong. Dari jam 4 kurang saya udah kesini, udah ngelis nama. Tapi nyampe sini belum pasti dapat nomor antriannya kapan gitu. Belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Nomor antrian saya berapa juga saya belum tahu. Padahal subuh udah ada nomor saya 66. Ini itu dari jam berapa sih ini? Iya dari jam 2 juga udah banyak yang kesini. Yang ngelis itu Pak? Iya yang ngelis doang itu tuh. Bukan antrian dari teller, bukan. Mau ada perharinya biar kita tahu berapa orang kuotanya. Jadi kita tahu tanggal berapa kita ngambil uangnya. Ya enggak sih, kita udah dapet chipnya udah dari kemarin-kemarin. Cuman kan kemarin banknya libur, jadi kita yakinnya hari Rabu. Dan besok kan puasa, udah mulai puasa. Oh jadi ngambil uang tuh sekalian? Iya, kan lumayan juga buat bekal puasa. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik. Karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Dua pengendara berselisih paham berujung pencopotan paksa spion mobil terjadi di Jakarta Barat. Penyebab keributan tidak diketahui. Ya pemirsa, cekcok terjadi saat kemacetan di wilayah Jakarta Barat. Seorang pria parubaya terlihat ribut dengan pengendara mobil. Pelaku yang marah kemudian mencopot spion mobil dan melemparkannya ke kaca mobil. Dibantu petugas TNI yang kebetulan melintas, istri pelaku berusaha menenangkan suaminya. Belum diketahui penyebab awal terjadinya insiden yang menarik perhatian para pengendara ini. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita berteriak minta tolong saat dibawa lari seorang pria yang mengendarai mobil putih. Polisi kesulitan mengungkap kasus. Peristiwa terjadi di Jalan Elang Mas, Desa Gonilan, Kartasura, Sukoharjo. Dalam video, seorang wanita yang dilaporkan mahasiswa berteriak minta tolong saat ditarik masuk pengendara mobil putih. Polisi bergerak cepat memeriksa rekaman kamera pengawas untuk menyelidiki peristiwa. Namun polisi kesulitan karena belum menerima laporan. Pemirsa, hati-hati saat berada di toilet umum. Seorang wanita histeris saat mengetahui dirinya direkam seseorang berada di dalam toilet minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata karyawan minimarket yang berdalih merekam video hanya karena iseng. Warga mengamankan MA, 28 tahun, karyawan minimarket yang terpergok merekam wanita di toilet di Jalan Tarasapang, Rapocini, Kota Makassar. Polisi segera ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amuk warga. Barang bukti berupa 1 unit telepon genggam yang digunakan untuk merekam turut diamankan. Peristiwa bermula saat korban berbelanja di minimarket, lalu menuju lantai 2 untuk menggunakan toilet. Namun saat berada di toilet, ia curiga dan melihat ada ponsel di ventilasi yang diarahkan ke dalam kamar mandi. Korban pun mendengar langkah seseorang berlari
menuruni tangga dan segera memberitahukan kejadian itu pada temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan rekaman video korban berdurasi sekitar 40 detik hingga 1 menit di dalam ponsel pelaku. Usai kejadian ini, korban melapor ke polisi agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dihantam ombak, penumpang kapal motor meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Pemirsa, 3 desa di Kecamatan Padiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung, memaksa warga mengungsi akibat akses putus total. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aigbotar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terbawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang. Tapi ya ini tadi, karena ini udah begini, kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Dihantam ombak akibat cuaca ekstrim, kapal motor Intim Teratai kandas menabrak karang di pesisir Pulau Makain, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ratusan penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Kami punya kapal sudah tenggelam. Ini itu bantuan itu. Apa nih tembakan mesusur bantuan dari kapal tuh? Itu. Menggunakan peralatan seadanya, ratusan penumpang KM Intim Teratai melompat dan berenang menuju pantai Pulau Makian, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Mereka panik usai kapal yang ditumpangi dihantam gelombang tinggi hingga kandas akibat menabrak karang. Kandasnya kapal terjadi sekitar 46 km dari kota Ternate. Sebelumnya, KM Intim Teratai berangkat dari Pelabuhan Kupal pada Senin 16 Februari 2026 dengan tujuan Pelabuhan Bastiong Ternate. Namun pada Selasa 17 Februari 2026, akibat cuaca buruk, kapal akhirnya kandas dan miring di perairan Pulau Makian. Beruntung seluruh penumpang selamat dan menunggu evakuasi dari tim SAR dan gabungan yang bergerak dari Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Hujan deras di Gunung Kidul menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Akibat kejadian ini, belasan rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancap, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ribuan makam di tempat pemakaman umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir yang cukup tinggi. Ini membuat warga yang hendak ziarah kubur jelang Ramadan terpaksa harus melintasi genangan. Ribuan makam di tempat pemakaman umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Banjir yang menggenang TPU ini disebabkan intensitas hujan yang mengguyur Jakarta. Akibat makam tergenang air cukup tinggi, hingga ketinggian 40 cm, membuat warga yang hendak ziarah kubur jelang bulan suci Ramadan kesulitan untuk menuju makam sanak keluarga.
Sejumlah warga bahkan nekat menerobos demi menuju makam. Ini lagi nyekar orang tua ya Pak ya, mengenai makam yang banjir begini sih menurut saya kurang nyaman ya Pak. Kalau bisa ya diuruk gitu lebih tinggi biar waktu kita nyekar itu nggak kerendam gini kalau pas banjir gede. Hujan sebenarnya. Hujan kalau mau seharian itu nggak cepat sekali naiknya. Terus alirannya entah dari mana gitu ya, jalannya entah dari mana nggak. Dia surut sendiri otomatis surut. Kalau panas ya, tapi kalau nanti hujan lagi nih, dia naik lagi. Petugas di TPU Semper mengerahkan 4 mesin pompa untuk menyedot genangan air agar akses menuju makam bisa dilewati dan warga bisa nyaman saat menyekar. Yang bisa saya lakukan untuk sekarang ini kan masih dilakukan penyedotan ya dengan alkon, bahkan udah berkoordinasi dengan SDA terkait peminjaman penyedotan mesinnya gitu. Jelang masuknya bulan Ramadan Kamis besok, jumlah peziarah di TPU Semper meningkat. Namun struktur tanah yang lebih rendah dari jalan membuat TPU Semper kerap terendam jika curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi untuk menyambut Ramadan. 15.000 porsi jenang dibagikan gratis dalam festival jenang yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Puluhan warga berebut jenang yang dibagikan gratis di acara festival jenang di kawasan Ngarsopuro, Pasar Pon, Solo, Jawa Tengah. Berbagai jenis jenang dibagikan kepada masyarakat antara lain jenang merah putih, jenang sumsum, jenang tumpang, jenang mutiara, jenang gendul, jenang ketan ireng, jenang cinta, hingga jenang varian baru Nirmala Nusantara. Semoga rutin terus diadakan tiap tahun, terus makin ramai, terus makin banyak ke festival jenang. Kalau di kebudayaan Jawa, percaya untuk bagaimana kita memohon keselamatan, memanjatkan doa kepada Tuhan. Dan ini adalah bagaimana masyarakat Solo bisa tetap guyup, rukun. Festival jenang yang digelar juga dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Solo. Selain untuk melestarikan kuliner tradisional, juga sebagai upaya menarik kunjungan wisata. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Masyarakat Sungai Pisang Indonesia menyambut Ramadan dengan ritual Limau Barongge. Selain menyambut Ramadan, ritual ini ditujukan untuk memperkuat persaudaraan. Beberapa hari menjelang Ramadan, anggota komunitas Sungai Pisang di Indonesia melakukan ritual kebudayaan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Upacara Limau Barongge. Ritual ini telah berusia berabad-abad lamanya. Dalam upacara ini, para wanita menghias nampan besar atau dulang yang membawa mangkuk berisi jus jeruk nipis yang dicampur dengan bunga dan rempah-rempah harum dan diiringi dengan musik talempong tradisional. Upacara dimulai ketika para wanita membawa dulang di atas kepala mereka dan berjalan menuju pusat nagari dibungkus tulu kabung. Dari pertama ya, dari ini mama, dari ini dulu sampai sekarang tidak akan pernah hilang atau pernah pudar sampai saat sekarang. Karena Limau Barongge ini dari turun-menurun dari mama keponakan sampai sekarang tetap dijalankan Limau Barongge menjelang menyambut bulan Ramadan. Dengan limau di bawah anak keponakan yang dijunjung diarak untuk keliling. Ritual ini dilakukan setelah sholat asar. Selain bermakna untuk menyucikan diri sebelum bulan Ramadan, Limau Barongge juga bertujuan untuk memperkuat persaudaraan di daerah Sungai Pisang. Dalam hal ini, pemerintah aktif mempromosikan Limau Barongge agar diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Kekayaan tradisi yang sudah diakui oleh pemerintah pusat pun juga menjadi warisan tak benda. Mudah-mudahan kita memaknainya adalah untuk bagaimana
kita bersyukur masuknya bulan suci Ramadan dan tentunya bersama-sama mencernihkan hati untuk betul-betul memperkuat ibadah, niatan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Ritual ini diakhiri dengan doa bersama dan mengoleskan air kapur ke wajah para peserta sebagai simbol penyucian diri menjelang bulan suci Ramadan. Kita ke soal BPJS. BPJS Watch menekankan pentingnya pemutakhiran data peserta penerima bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN. Pemutakhiran tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa peserta PBI JKN benar-benar dari kalangan warga yang membutuhkan. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menegaskan pemutakhiran data peserta PBI JKN harus sepenuhnya mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Timbul juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak. BPJS Watch mengusulkan solusi jalan tengah untuk mengatasi kendala anggaran APBN. Dalam hal ini pemerintah tidak perlu mengaktifkan seluruh 11 juta orang jika anggaran terbatas. Namun wajib mengaktifkan langsung di fasilitas kesehatan bagi siapa saja dari kelompok tersebut yang membutuhkan layanan medis saat itu juga. Dalam rangka pemutakhiran. Pemutakhiran dalam rangka untuk memastikan siapa yang berhak masuk, siapa yang tidak berhak tidak boleh. Nah, kalau di PP 101 disebutkan dalam definisi siapa fakir miskin, adalah orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan dia tidak bisa mampu mendapati penghidupan layak. Nah, siapa orang yang tidak mampu? Orang tidak mampu orang yang memiliki pekerjaan dan tapi tidak mampu membayar iuran. Nah, ini memang dua kriteria yang diamankan pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN. Sehingga memang pemerintah harus memastikan benar-benar fakir miskin dan tidak mampu yang ikut PBI. Sekarang update agenda Presiden. Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat Selasa waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto disambut oleh diaspora dan mahasiswa Indonesia yang berada di sana. Kedatangan Presiden Prabowo kali ini untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace atau BOP. Pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdana Dewan Perdamaian BOP akan digelar pada Kamis 19 Februari 2026. Beberapa hal yang akan dibahas antara lain isu perdamaian terutama terkait Gaza. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat Indonesia, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC. Selain mengikuti KTT BOP, Presiden Prabowo juga bertemu dengan pebisnis Amerika Serikat dan juga pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk membahas perjanjian perdagangan timbal balik. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam beberapa tahun ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan akan memperkuat mesin belanja pemerintah, investasi swasta serta ekspor akan digerakkan secara simultan untuk mempercepat laju ekonomi nasional. Nah, Erlangga menyebutkan di tengah perlambatan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dunia cenderung stagnan di kisaran 3% berdasarkan proyeksi lembaga internasional pada 2025-2026. Bahkan perdagangan global diperkirakan hanya tumbuh sekitar 2,4%. Sementara Indonesia mampu mencatatkan kinerja relatif unggul. Pada kuartal 4 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan mencapai 5,11%, tertinggi kedua di G20 setelah India. Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,98%. Erlangga menjelaskan konsumsi yang solid mencerminkan efektivitas stimulus ekonomi, stabilitas harga serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode hari besar keagamaan. Untuk itu di tahun 2026 ini pihaknya akan perkuat mesin belanja pemerintah dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri yang diprediksi akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kami tetap kuat dan resilient serta menjaga stabilitas harga nilai tukar dan pasar keuangan dengan fokus di kegiatan ekonomi tahun 2026 dan tentu kedaulatan pangan dan energi dan transformasi ekonomi terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian arah strategi pemerintah ke depan mempercepat program prioritas makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, program 3 juta rumah dan juga meningkatkan produktivitas nasional dengan pembayaran atau pembiayaan kreatif non APBN melalui
Lalu bagaimana dengan harga-harga jelang Ramadan? Sejumlah kebutuhan pokok mulai meroket di pasar tradisional di sejumlah daerah. Kenaikan harga komoditas ini diprediksi akan terus meningkat jelang Idul Fitri. Harga cabai rawit juga naik menjadi Rp110.000 per kilogram yang semula Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik jadi Rp40.000 dari sebelumnya Rp35.000. Selain itu bawang merah juga naik dari Rp40.000 per kilogram jadi Rp43.000. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di pasar tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga cabai setan tembus Rp100.000 per kilogram. Bahkan dijual eceran cabai rawit merah dijual 22 biji mencapai Rp5.000. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di pasar tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga cabai setan tembus Rp100.000 per kilogram. Bahkan dijual eceran cabai rawit merah di sekitaran Rp5.000. Sementara itu cabai merah naik jadi Rp50.000, tomat Rp10.000 per kilo, dan wortel naik menjadi Rp14.000 per kilo. Para pedagang berharap agar harga bahan pangan kembali stabil sehingga daya beli masyarakat kembali normal. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait RUU perampasan aset. Wapres Gibran menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo serius dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dan berikut pernyataan lengkap Wapres Gibran. Sebuah fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, yaitu korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik, dan lebih berat lagi, merugikan masyarakat secara luas. Kita semua harus menyadari bahwa anggaran negara, anggaran daerah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari ICW selama periode 2013 sampai 2022, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp238 triliun. Dan berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi di tahun 2024 mencapai Rp310 triliun. Namun sayangnya hanya Rp1,6 triliun yang mampu dikembalikan ke kas negara. Artinya, pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan. Dan lebih dari 90% menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku. Memang penyimpangan ini tidak hanya terjadi di 1, 2, atau segelintir negara saja. Tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. 5 cerita, 5 wajah kekuasaan. Dari rencana pemerintah dalam konferensi tingkat tinggi Board of Peace sampai kenaikan harga komoditas jelang Ramadan, akankah pemerintah turun tangan?
Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.